Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia bagian ketiga, khususnya membahas tentang otot. Oke, kita review sebelumnya bagaimanakah tubuh kita dapat bergerak. Sistem gerak pada manusia meliputi alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif dibagi oleh rangka, di mana rangka tersusun atas kumpulan tulang dan hubungan antar tulang yang disebut sendi. Sedangkan alat gerak aktif diwakili oleh otot. Adanya tulang, sendi, dan otot di dalam tubuh kita merupakan komponen yang ada di dalam tubuh kita sebagai hardware. Tambah lagi adanya energi sebagai software di dalam tubuh kita, sehingga manusia dapat bergerak. Kajian tentang tulang, sendi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang otot. Pengertian otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang, sehingga disebut juga alat gerak aktif. Secara definisi, otot merupakan kumpulan sel, khususnya sel otot, yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ. Lalu fungsi otot rangka itu apa? Yang pertama, dia sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Dan yang ketiga, produksi panas. Kenapa otot berfungsi produksi panas? Karena di dalam otot tersusun atas sel-sel otot yang di dalamnya terjadi metabolisme sel, sehingga menghasilkan panas. Sifat otot manusia. Sifat otot rangka. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu kemampuan berkontraksi atau memendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan relaksasi atau memanjang dari ukuran yang semula. Dan yang ketiga, elastisitas. Yaitu kemampuan ke ukuran semula setelah tadi memanjang dan memendek kembali ke ukuran semula. Kemudian yang keempat, eksitabilitas, yaitu kemampuan merespon jika distimulasi oleh saraf. Nama-nama otot di dalam tubuh kita sangatlah banyak. Dari depan ini ada flexor carpi, ada trapezium, latissimus dorsi, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Ada zygomatic ya, tulang pipi, otot pipi maksudnya, dan seterusnya. Kemudian dari belakang juga terdapat nama-nama otot yang menyusun tubuh kita. Nah, untuk ini kalian dapat mengkaji atau mempelajari secara khusus, yaitu pada ilmu neurologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang otot. Nah, lalu bagaimana struktur otot itu? Struktur otot dilihat dari area permukaannya, kita dapat melihat seperti ini. Ya, ini ada kepala otot atau musculus caput dan ada ekor otot. Kepala otot dan ekor otot itu namanya tendon ya. Nah, tendon ini merupakan jaringan ikat kuat dan padat ya. Ini tendonnya berwarna putih. Dia bertugas mengikat atau menempelkan diri kepada tulang. Kemudian bagian tengahnya disebut empal otot atau musculus venter, yang merupakan area yang dapat berkontraksi, memendek, dan relaksasi, mengembang atau memanjang.
Struktur otot dilihat dari penyusunnya. Ada ya, otot itu tersusun berkas otot ya, tersusun dari berkas otot tersusun atas serabut otot atau miofibril. Berikut gambarnya. Ada otot, di mana otot kita tersusun atas beberapa atau banyak berkas serabut otot, dan berkas serabut otot tersusun atas kumpulan sel serabut otot tunggal ya, atau yang disebut dengan miofibril. Dan seterusnya dibelah lagi, ada area sarkomer, garis Z, kemudian filamen tebal, kemudian filamen tipis, ada aktin, ada miosin. Jenis otot ya. Jenis otot manusia ada 3 secara umum, yaitu otot polos, ada otot duri atau otot rangka, dan otot jantung. Otot polos ya bentuknya dimana ujungnya runcing, tengahnya menggembung, sehingga istilahnya adalah gelendong, dimana ada satu inti sel di tengah. Biasanya otot polos ya letaknya ada di seluruh organ dalam kecuali jantung ya, ada di usus, lambung, paru-paru. Cara kerjanya tidak sadar. Kemudian otot lurik itu letaknya di seluruh tubuh kecuali organ dalam dan jantung, karena fungsinya untuk menggerakkan. Maka otot lurik bekerja secara sadar, artinya dipengaruhi oleh perintah otak. Bentuknya memanjang ya, seperti pipa dengan inti berjumlah banyak berada di tepi. Kemudian otot jantung berada di jantung, bentuknya bercabang ya, seperti ini, ada garisnya. Kalau otot lurik ya ini ada istilah gelap terang gitu ya. Kalau ini bercabang gitu. Cara mengidentifikasinya seperti itu. Perbedaan secara khususnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perbedaan antar otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dari letaknya masing-masing berbeda. Otot lurik berada di seluruh tubuh kecuali organ dalam, dan jantung. Otot polos berada di organ dalam, dan otot jantung berada di jantung. Sedangkan bentuk selnya, otot lurik yaitu bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi, sedangkan otot polos ujungnya selnya meruncing atau sering disebut gelendong, inti berjumlah 1 di tengah. Sedangkan otot jantung bulat memanjang dengan ujung bercabang dengan ada banyak inti sel terletak di tengah. Kemudian kontrol sarafnya, otot lurik secara sadar, polos dan jantung tidak sadar. Reaksinya bagaimana? Otot lurik ia bekerja secara cepat, akibatnya sifat kerjanya cepat lelah. Sedangkan otot polos lambat, sifat kerjanya tidak cepat lelah. Kemudian otot jantung lambat, tidak cepat lelah. Begitu perbedaan otot lurik, polos, dan jantung. Silakan adik-adikku semuanya dipahami perbedaan ini, karena ini sering keluar dan benar-benar kalian mampu mengidentifikasi contoh cara kerja atau persamaan cara kerja otot polos dan jantung, yaitu sama-sama tidak sadar ya. Demikian perbedaannya. Silakan adik-adik pahami dengan baik. Kita lanjutkan sifat kerja otot rangka. Tadi ada sifat otot rangka, sekarang ada sifat kerjanya. Sifat kerjanya ada 2, yaitu sifat otot antagonis, yaitu cara kerjanya bekerja secara saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contohnya bicep dan tricep pada lengan atas. Yang kedua adalah otot sinergis, yaitu otot yang saling mendukung atau saling bekerja sama sehingga menghasilkan gerakan yang searah. Contohnya otot antar tulang rusuk di dalam dada kita ya. Ketika kita bernafas, ketika kita ingin menarik, maka sama-sama otot antar tulang rusuk kita naik. Ketika menghembuskan, maka sama-sama turun atau relaksasi. Berikut contoh gerak antagonis pada tubuh. Nah,
Tadi saya katakan ada otot bicep dan tricep. Bicep itu letaknya di atas, bagian atas ini, sedangkan tricep ada di bawah. Nah, ketika bicep gerakan fleksi, ya gerakan fleksi artinya menekuk, maka bicep kita akan berkontraksi atau mengembang, memendek, ya, sudah menggembung. Ya. Kemudian tricep kita akan relaksasi atau memanjang. Kebalikannya, ketika kondisi ekstensi atau meluruskan tangan seperti itu, ya, maka bicep kita relaksasi, tetapi tricep kita justru yang kontraksi, maka berlawanan. Nah, ini ada tulisan origin, ada insersi, ya. Itu apa maksudnya? Tendon itu ada dua pada itu semuanya, yaitu tendon yang origin ya, atau istilahnya origo dari dalam bahasa Indonesia, dan insersio dalam bahasa Indonesia untuk insertion. Apa itu origo? Yaitu tendon dengan pergerakan yang tetap atau stabil pada saat kontraksi atau tidak dapat gerakannya, jelas di sini tidak terpengaruh oleh kontraksi atau relaksasi. Berbeda sama tendon yang berada di daerah insersio ini, yaitu tendon yang akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi. Ya, bisa dipahami. Lanjut, gerakan antagonis selain di bicep dan tricep, kita dapat melihat gerakan fleksi dan ekstensi di lutut kaki kita, ada di kepala kita ketika kita menunduk dan menengadah, kemudian di tangan kita ketika kita abduksi dan aduksi, yaitu menjauhi badan dan mendekati badan. Kemudian ada rotasi lateral yang kita lakukan pada kaki kita maupun di kepala kita, ya, menengok ke kanan ke kiri. Selain itu ada juga gerakan yaitu inversi dan eversi pada kaki kita. Kemudian ada yaitu inversi menekuk telapak kaki kita ke arah dalam, eversi keluar. Kemudian pronasi dan supinasi, ya, pada tangan kita ketika menegakkan tangan kita atau melungkupkan tangan kita. Kemudian ada retraksi dan protraksi, yaitu gelengkan kepala ke kanan ke kiri. Elevasi, depresi, yaitu menundukkan kepala dan menengadahkan kepala. Nah, itu contoh-contoh gerakan yang berlawanan atau antagonis di dalam tubuh kita. Gangguan pada otot. Ada gangguan atau penyakit di dalam otot kita. Yang pertama diantaranya adalah kejang otot atau kram karena lelah, karena akibat aktivitas yang terlalu berat tanpa diawali dengan pemanasan mengakibatkan kejang otot atau kram. Yang kedua adalah stiff atau kaku leher, ya, bangun tidur, bangun kaku leher, gitu ya, stiff karena posisi tidur yang salah. Kemudian yang ketiga adalah kutanus atau kejang otot karena toksin atau racun bakteri Clostridium tetani. Hal ini terjadi ketika tubuh kita mengalami luka. Ini ada gambar kaki, ketika kita tertusuk paku di mana logam atau paku itu berkarat dan potensial, ya, terinfeksi bakteri. Nantinya maka agar tidak terinfeksi bakteri Clostridium tetani yang nantinya menimbulkan penyakit tetanus, maka ketika kita terjadi itu, dan semoga saja tidak, maka kita bersihkan dengan air bersih, kemudian kita kasih cairan antibakterinya, banyak sekali diantaranya betadine, propanol dan sebagainya. Kemudian miastenia gravis atau lemah otot, yang berikutnya hernia atau otot di perut, khususnya otot ke bawah, terhadap perut. Nah, ini biasanya di usia lanjut usia, semoga kita terhindar dari itu. Kemudian hipertrofi, yaitu otot membesar karena aktivitas yang bertujuan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Korban yang disengaja oleh olahragawan untuk memperbesar otot di bagian tertentu, dia melakukan aktivitas yang melatih otot agar ototnya besar dari ukuran semula atau ukuran normalnya. Nah, itu disebut hipertrofi. Atau orang bekerja keras, ya, yang angkat junjung terlalu berat, maka ototnya akan membesar. Kesimpulannya, sistem gerak pada manusia, ya, meliputi alat gerak pasif,
dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif tadi diwakili oleh rangka, kemudian rangka tersusun atas tulang, kumpulan tulang, dan hubungan antar tulang yang disebut sendi. Sedangkan alat gerak aktif itu diwakili oleh otot. Nah, tadi yang kita bahas adalah otot, di mana kita membahas pengertian dari otot itu, kemudian yang kedua fungsi otot, yang ketiga sifat otot, yang keempat struktur anatomi otot, yang kelima jenis otot, yang keenam sifat kerja otot, dan yang ketujuh gangguan artinya kepada otot. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.